Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini setelah kita panjatkan puja-puji kehadirat Allah, zat yang pantas mendapatkan kalimat sanjungan, pujian-pujian tersebut, dan kita iringi dengan menyampaikan salam dan selawat kepada teladan kita semua, kecintaan kita semua, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada kesempatan ini kita lanjutkan kaji kita yang kemarin sudah sampai ayat yang ke-174. Maka kesempatan ini kita akan lanjut ayat 175 dan mudah-mudahan bisa sampai ayat 177. Seperti pada kesempatan yang lalu, saya juga akan membaca sedikit hal-hal yang terkait dengan pemahaman pada ayat sebelumnya, supaya kita tidak hilang pemahaman yang menghubungkan dengan ayat berikutnya. Di mana ketika kita membaca ayat yang ke-172 yang berupa perjanjian antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, situ dijelaskan sebuah perjanjian dan sekaligus persaksian yang bersifat pengakuan dari kita sebagai seorang hamba. Nah, di ayat ini nanti kita akan ketemu ayat 175. Ini adalah contoh dari orang-orang yang bagaimana mereka setelah hidup itu hubungannya dengan perjanjian yang telah Allah buat kepada mereka. Dan hal ini untuk kita juga, kepada kita semua. Ya, kita lihat dulu ayatnya dan kita baca terjemahannya. Karena ini ayatnya tidak terlalu panjang, saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina. Dan bacakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, berita penting tentang orang yang telah kami berikan kepadanya. Jadi seseorang, ya, satu orang yang telah Allah berikan kepadanya ayat-ayat kami, tanda-tanda kebesaran kami, baik ayat-ayat yang tertulis berupa petunjuk dalam Alkitab maupun ayat-ayat yang tidak tertulis yang terpampang dalam kehidupan di alam semesta untuk membuat mereka atau membuat dia lebih dekat kepada Allah. Fansalakha minha. Namun orang itu kemudian menyikapinya dengan dia melepaskan apa-apa yang sudah dimilikinya dari pengetahuan tentang kitab yang diturunkan Allah kepada mereka dan dari pengetahuan tentang kehidupan yang ada di alam semesta ini. Fansalakha itu artinya dia lepaskan. Kita akan dalami pengertian dia lepaskan. Fa'atba'ahu syaitan. Lalu kemudian orang ini mengikuti syaitan. Lalu orang ini syaitan jadi mengikuti langkah orang ini. Jadi yang mengikuti itu adalah syaitan. Fa'atba'ahu syaitanu, untuk terus bisa leluasa menggoda orang itu. Fakana minal ghawin. Maka orang itu akhirnya termasuk betul-betul orang yang menyimpang jauh dari jalan kebenaran. Walau syi'na, dan kalau kami menghendaki, kata Allah di ayat berikutnya, la rafa'nahu, kami sebetulnya bisa meninggikan derajat orang itu. Dengan keilmuannya, Allah akan memuliakan dia, meninggikan derajatnya. Walakinnahu akhlada ilal ard, tapi orang itu ternyata lebih cenderung ke bumi, lebih ingin menikmati hal-hal yang di bawah, hal-hal yang hina, lebih kepada duniawiyah. Wa taba'a hawahu, dan orang itu memperturutkan hawa nafsunya, ya. Dia mengikuti hawa nafsunya. Famathaluhu kamathalil kalb, maka perumpamaan orang tersebut seperti perumpamaan seekor anjing, ya. Intahmil alaihi yalhad, apabila kalian julurkan, ya, apabila kalian bawa dia, ya, untuk supaya mendekat kepada kalian, yalhad, dia menjulurkan lidahnya. Autatruhu, atau kalian biarkan dia. Kita perhatikan anjing itu, dia tetap menjulurkan lidahnya, ya, terengah-engah begitu, keluar air liurnya. Dan kalau tidak pun kita tinggalkan, dia tetap yalhad, tetap
kayak seekor anjing itu mengah-engah lagi seperti itu. Dzalika matsalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina. Itulah perumpamaan suatu kaum yang telah mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah. Faksusil qasas, maka ceritakanlah cerita itu dengan benar, la'allahum yatafakkarun, agar mereka semua bisa kembali, ya, bisa menggunakan akal pikirannya untuk kembali kepada kebenaran. Sa'a mathalanil qaumu, ya, amat buruklah perumpamaan dari kaum yang semacam itu. Alladzina kadzdzabu bi ayatina, di mana mereka adalah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Wa anfusahum, ya, dan mereka mendustakan kebenaran yang sebetulnya ada pada diri mereka. Mereka sudah punya ilmu, sudah punya petunjuk Allah dalam kitab yang telah diberikannya kepada mereka. Kanu yadzlimun, mereka mendustakan diri mereka sendiri, ya. Jadi mereka adalah orang-orang yang zalim dengan apa yang telah Allah berikan kepada mereka sesungguhnya. Nah, kita lihat kembali bahwa kemarin pada ayat yang berupa perjanjian itu, sebetulnya mengapa Allah membuat perjanjian itu kepada kita semua, calon-calon anak cucu Adam ketika kita belum lahir ini, itu semuanya adalah untuk menjadi fitrah buat kita manusia. Dan memang nyatanya Allah jadikan kita terlahir semua dalam keadaan fitrah sebagaimana sabda Rasulullah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir terlahir dalam keadaan al-fitrah, ya. Terlahir dalam keadaan mengenal Allah, mengenal Tuhan ini, ya. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi. Lalu kemudian yang terjadi adalah kedua orang tuanya yang mendidiknya, yang membesarkannya, membuat dia menyimpang menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, atau menjadi Majusi. Asalnya adalah fitrah mereka mengenal Allah. Fitrah mereka lebih jauh, bisa juga kita terjemahkan adalah Islam. Ya. Nah, dalam hal ini kita semua memahaminya bahwa fitrah yang dimaksud ini dalam kehidupan seseorang itu terwakili dengan apa yang namanya dalam kehidupan kita ini, seseorang Allah bekali dengan akal pikiran. Allah bekali dengan memiliki hati. Allah bekali dengan mereka punya pendengaran, penglihatan. Bahasa Al-Quran memang sebutnya 3, pendengaran, penglihatan, dan hati. Tapi ketiga instrumen ini, 3 alat ini adalah alat untuk manusia bisa berpikir. Dalam Al-Quran di surat An-Nahl, surat yang ke-16, ayat 78 dikatakan, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak punya pengetahuan apa-apa. Kita tidak bawa ilmu. Kita tidak bawa apapun, apalagi harta. Ilmu pun tidak tahu apa-apa kita. Tapi kemudian Allah katakan, Allah berikan alat atau instrumen untuk membuat kalian bisa mencapai sesuatu, ya, melihat kehidupan ini dengan baik, menemukan kebenaran. Allah katakan, "Tsumma ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idah la'allahum yashkurun." Kemudian tsumma ja'ala lakum, Allah jadikan untuk kalian. Jadi kalian bahasanya la'allakum tashkurun. Jadi Allah ciptakan untuk kalian pendengaran, penglihatan, dan hati. Ya. Ini Allah berikan 3 alat ini. Nah, alat ini adalah alat untuk berpikir. Nah, inilah yang nanti ketika seseorang sudah dewasa, ini yang menjadi alat untuk menimbulkan kesadaran dia kepada hidup beragamanya, hidup mengenal Tuhannya. Nah, Allah berikan ini, jadi perjanjian itu dalam arti fitrah yang nantinya akan membuat dia punya kesadaran, dan Allah berikan kepadanya berupa instrumen alat dalam dirinya yang membuat dia bisa berpikir, ya. Dan Allah juga utus di tengah-tengah mereka para rasul utusannya untuk mengingatkan mereka kepada kebenaran ini. Maka nanti seperti yang dalam ayat di surat Al-A'raf ini ayat 172 di ujungnya ada kalimat, ya. Mengapa Allah lakukan perjanjian ini? Tujuannya adalah antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin.
Supaya nanti di hari kiamat tidak boleh ada lagi satupun manusia yang punya alasan ya atau hujah karena pengingkarannya kepada Allah. Dia berhujah begini, kami tidak tahu tentang hal itu. Kami tidak mengenal Tuhan. Kami tidak mengenal agama Islam ini. Nah, alasan itu tidak boleh lagi terjadi karena Allah telah memberikan ya, fitrahnya ini yang berupa perjanjian itu, dan dalam bentuk lain fitrah ini adalah instrumen-instrumen dalam diri kita yang membuat kita bisa berpikir. Makanya manusia yang tidak berpikir tidak punya taklifah, tidak punya pertanggungjawaban. Anak-anak masih kecil misalnya itu tidak punya tanggung jawab. Ya. Orang-orang yang hilang akal sehatnya, dia seorang yang gila misalnya, dia punya pertanggungjawaban. Sebagaimana sabda Rasulullah, rufi'al qalami an salatin, diangkat pena itu ya, itu dari 3 hal ya. Jadi pena itu diangkat, yang bebas dari pertanggungjawaban itu hanya 3 kelompok manusia saja. Yang pertama disebutkan anin naimi hatta istaiqidha, orang yang ketiduran atau tertidur sampai dia bangun. Jadi kalau orang itu ketiduran, dia tidak punya pertanggungjawaban. Ya, jadi tidur misalnya seperti ashabul, lalu dia berarti tidak sholat, tidak ibadah, bagi dia tidak ada dosa karena dia tertidur. Itu yang pertama. Yang kedua, anis sabiyyi hatta yahtalima, dari anak kecil ya, sampai dia ihtilam, dia sudah akil baligh, baru ada pertanggungjawaban setelah dia akil baligh. Sebelumnya tidak ada pertanggungjawaban. Perbuatan salahnya tidak diperhitungkan sebagai dosa. Begitu pula yang ketiga, anil majnuni hatta yaqila, orang yang gila, yang hilang akal sampai dia bisa berpikir. Makanya orang yang gila yang ada di tengah jalan, kalau dia tidak beriman, dia tidak sholat, dia tidak ibadah, bagi dia tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada dosa bagi dia. Nah, jadi inilah mengapa Allah katakan antaqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Enggak boleh ada alasan seperti itu. Lalu yang kedua, perjanjian ini Allah buat yang akhirnya menjadi fitrah buat kita sebagai seorang muslim ini. Jadi kita sadari ini adalah fitrah kita. Di ayat ke-173 dikatakan autaqulu innama asyraka abauna, atau kalian nanti di akhirat punya alasan, ya Allah, yang berbuat syirik itu, yang tidak bertauhid ini adalah orang tua kami. Yang memilih jalan kekafiran ini bukan kami sendiri, tapi orang tua kami yang hidup sebelum kami. Wa kunna dzurriyyatan min ba'dihi, sedangkan kami adalah hanya anaknya, keturunannya. Afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun, apakah kau akan menyiksa kami karena sebab perbuatan orang-orang terdahulu yang kami ikuti? Maka tidak ada alasan itu juga. Kenapa? Karena semuanya dikasih alat, instrumen untuk berpikir tadi. Semua manusia. Dan diberikan oleh Allah kesadaran. Yang jadi fitrah itu. Kesadaran itu biasanya terjadi pada seseorang itu menjelang kematian. Seperti yang dialami, kemarin kita sudah baca, Fir'aun. Ya, menjelang kematian itu semua orang pasti ada kesadarannya. Tapi ketika sudah di sini, ruhnya di tenggorokan. Makanya pintu taubat sudah ditutup kalau sudah di situ. Ya. Taubat tidak diterima kalau sudah sampai di tenggorokan, baru dia amantu billah, aku beriman kepada Allah, la ilaha illallah. Itu enggak ada lagi. Yang bisa diterima taubat seseorang adalah ketika dia sedang sakit, sakit yang biasa, walaupun dia dalam kondisi masih tetap bisa berpikir. Sakit yang seperti itu yang masih bisa diterima taubatnya. Sakit yang masih memungkinkan seseorang bisa memilih, mau ingin dekat kepada Allah, menyadari atas sakitnya ini barangkali teguran dari Allah, lalu dia istighfar, dia minta ampun, dia bertaubat kepada Allah, atau dia tetap dengan jalannya yang selama ini yang salah, yang penuh dengan kemaksiatan itu. Atau kalau bagi orang kafir, tetap di jalan kekafiran mereka, tidak mau bertaubat, bertauhid, beriman kepada ajaran Islam ini misalnya. Nah, orang yang seperti itu yang taubatnya masih diterima. Tapi kalau sudah yugargir, yang udah kalau nyawa udah kayak begitulah kurang lebih suaranya, itu namanya ger suara itu. Makanya disebut dalam bahasa malam yugargir. Karena bunyinya sama semua orang. Orang Arab, orang Indonesia, orang Cina, orang Eropa, menjalang roh diangkat tuh
Ada begitu, sama semua. Nah, ketika itu sudah nggak diterima. Tapi itulah kesadaran yang namanya fitrah akan muncul. Tapi sudah tidak ada gunanya. Nah, mestinya fitrah ini dijemput oleh akal pikiran kita yang Allah berikan. Nah, oleh sebab itu, nanti di akhirat udah nggak ada lagi pertanggungjawaban manusia semacam itu. Jadi orang yang beralasan bahwa kami tidak tahu, berarti kami tidak boleh dihukum, ya, kami tidak pantas dihukum, itu keliru. Karena semua orang terlahir dalam keadaan sudah mengerti tentang Tuhan. Allah kasih mereka fitrah mengenal Allah. Fitrah mengenal Tuhan ini memang awalnya adalah secara umum mengenal Tuhan. Makanya Tuhan itu kadang-kadang bagi orang yang belum mengenal Allah, belum mendapatkan dakwah dari para rasul, itu Tuhan itu dibuat macam-macam. Ada yang dibuat Tuhan itu dalam sebuah gambar, ada yang dibayangkan Tuhan sebagai sebuah patung, ada yang dibayangkan Tuhan itu kayak sebuah pohon, sebuah batu. Makanya dulu Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah kalau ingat masa lalunya ketawa sendiri dia. Jadi waktu dulu dia masih jahiliyah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini pernah bercerita bahwa dia katanya kalau pergi, ya kan nggak bisa bawa barang-barang banyak, nggak bisa bawa patung berat, makanya dibawalah kurma, ya buat bekal sambil jalan itu. Lalu ketika di tengah perjalanan ada kesulitan, dia ingin mengadu kepada Tuhan, ingin berdoa. Maka ketika itu dia kumpulin kurma, disusun-susun kurmanya, dibentuk-bentuk kurmanya kayak sebuah patung. Dia berdoa dengan patung itu, meminta kepada patung itu. Tapi ketika dia lapar, Tuhannya itu dipretelin satu-satu, kurmanya dimakan. Itu yang membuat dia tertawa. Jadi setelah dia beriman, dia tertawa mengingat masa lalunya. Tuhannya dibikin kayak begitu. Dari kurma yang disusun, tapi dia makan sendiri. Nah, inilah yang namanya fitrah. Jadi fitrah manusia itu telah ada pada setiap manusia, dan fitrahnya adalah mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan awalnya tidak mengenal yang namanya Allah. Tetapi dengan mudahnya Allah kasih kita untuk mengenal Allah. Dari penyebutan namanya sudah saya terangkan kemarin, Allah itu sedemikian rupa disebut, ya. Kalau dalam tulisan bahasa Arab itu Allah, A, Lam, Lam, Ha. Itu kalau alifnya dibuang, Allah menjadi lillah. Kalau lamnya dibuang lagi, tetap menjadi lahu. Itu juga adalah Allah yang dimaksud. Lalu kalau la-nya pun dibuang, tinggal hu-nya, itu hu yang dimaksud juga adalah dia, Allah. Sebagaimana dalam Al-Quran dikatakan, la ilaha illallah wa rahmanur rahim, dalam sebuah ayat dikatakan, wallahu alladzi la ilaha illahu. Ya, dialah Allah yang tiada Tuhan kecuali dia. Nah, hu-nya itu adalah dia. Banyak ada kelompok tasawuf itu suka menyebut Allah itu dengan hu. Itu maksudnya adalah dia, Allah. Walaupun kita tidak diajarkan mengucapkan itu. Ucapan yang benar adalah tetap la ilaha illallah atau Allah, ya, bukan disingkat jadi hu. Ya, tapi maksud saya tulisannya juga demikian. Begitu juga dengan rahmat Allah, mengutus semua rasul, ya, dari semua kaum yang ada, diturunkan rasul untuk mengingatkan mereka. Sehingga akhirnya mereka mengenal Allah. Jadi nanti di akhirat tidak ada alasan siapapun. Kalau katakanlah sekarang ada orang Eropa yang nggak kenal Tuhan, kita anggap itu bukan tidak kenal Tuhan, bukan mereka tidak tahu Tuhan, tapi mereka seperti orang yang sudah dilupakan karena sebab kesibukannya, dilalaikan karena sebab kesibukannya. Kayak kita, mungkin kita pernah mengalami keadaan ingin pergi ke suatu tempat. Kita tahu tempat itu tujuannya. Dan kita tahu mestinya di jalan itu kita belok ke kiri. Lalu kemudian kita belok ke kanan. Pernah suatu ketika, jalanan yang sudah kita hafal, yang kita tahu kita akan belok ke kiri, lalu belok ke kanan itu, tiba-tiba kita waktu jalan berkendaraan itu, lurus, kita kelewatan. Kenapa? Itu karena saat itu kita mungkin tidak sadar, kita sedang fokus ke yang lain. Apakah kita buka HP, apa kita asik ngobrol sama teman kita yang dalam kendaraan mobil yang sama, apa kita lihat-lihat
sekitar kiri kanan yang kita perhatikan lain, akhirnya nggak memperhatikan jalan, lalu kelewatan. Itu bisa terjadi. Dalam kehidupan beragama pun juga terjadi seperti itu. Ketika seseorang tersibukkan dengan urusan duniawiyahnya, dia tidak bisa kembali kepada fitrahnya. Jadi fitrahnya itu ketutup. Makin lama makin ketutup. Akhirnya makin susah untuk dia punya kesadaran. Nah, padahal fitrah itu mestinya dibuka, dikenalkan. Itulah fungsi kedua orang tua. Memperkenalkan Tuhan kita. Memperkenalkan Tuhan Allah. Diajarkan kita kalimat tauhid. Nah, itu sebetulnya supaya kita mengenal Allah. Kemudian ayat berikutnya ini yang kita kaji sekarang. Watlu alaihim naba alladzi atainahu ayatina fansalakha minha. Bacakanlah wahai Muhammad. Ini ayat ini kepada Nabi. Wahai Muhammad, bacakan kepada mereka itu. Kepada orang-orang itu, umatmu. Tentang berita. Naba. Naba ini dalam bahasa Arab. Namanya naba itu bukan sekedar berita. Naba itu berita yang penting. Naba itu bukan khabar. Ada dalam bahasa Arab namanya khabar, berita. Tapi naba itu berita penting. Makanya ada surat di juz amma itu namanya surat An-Naba. Ya kan? An-Naba itu surat tentang berita penting. Berita penting apa? Berita penting tentang hari kiamat. Ya kan? Amma yatasaalun anin naba'il azim. Mereka bertanya-tanya tentang kepada kau Muhammad tentang berita yang penting yang akan terjadi nanti di hari kiamat. Itu naba. Makanya ketika baca ayat tentang berita yang dibawa oleh orang fasik itu naba juga. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, kalau ada orang fasik bawa berita penting, nah itu yang dimaksud. Bawa berita penting, tapi dibawa oleh orang fasik, cek dulu, periksa kebenarannya. Tapi kalau berita nggak penting, kayak kita banyak berita-berita hoax kayak gitu, nggak perlu kita perhatikan, nggak perlu kita cek, capek-capekin diri aja. Yang perlu dicek and recheck, double check, cross check, itu adalah berita penting. Makanya bunyi ayatnya adalah ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in, bukan dikhabarin, bukan. Jadi bukan sekedar berita, bukan sekedar informasi, tapi informasi penting. Kayak dulu di zaman Nabi maksudnya adalah dalam konteks peperangan. Orang fasik bawa berita, itu orang kafir udah siap, persenjataannya lengkap, banyak, dia sudah sembari memulai, kita pasti mati di keliling ini. Ternyata tidak ada. Nah, itu setelah dicek misalnya. Atau ada berita orang yang berselisih. Beritanya adalah, wah itu orang yang musuh kamu itu sekarang semakin dendam sama kamu. Dia lagi disuruh kekuatan, pengen memerangi kamu, pengen mukul kamu. Hati-hati. Ternyata orang itu yang dianggap musuh itu justru sedang berpikir bagaimana mau damai. Tapi karena berita orang fasik yang terjadi, jadi ada mereka masih saling bermusuhan. Karena beritanya yang sampai kepada orang yang mendapat berita itu adalah orang yang jadi musuh orang itu masih mendendam, siap akan memukul, siap akan memerangi. Padahal yang sebenarnya adalah bukan itu. Yang sebenarnya mereka lagi berpikir mau damai. Kan jadi akhirnya yang tadinya mau damai jadi tetap perang. Nah, itulah fitnah. Makanya namanya berita besar. Jadi tidak sembarang berita dalam hal ini kita perlu cek. Jangan nyape-nyapein diri istilahnya gitu. Ya, jangan buang-buang energi katakanlah gitu. Kalau beritanya nggak penting. Nah dalam hal ini disebutkan ini berita penting. Tentang apa? Tentang adanya kehidupan seseorang. Jadi ada contoh ini. Seseorang yang ada dulu ya dan mendapatkan anugerah dari kami kata Allah, dapat ilmu, dapat pemahaman, dapat anugerah wawasan kehidupan ini ya. Dia ngerti agama, dia ngerti kitab, dia ngerti tentang petunjuk Allah ini ya. Fansalakha minha. Lalu dia tiba-tiba melepaskannya. Nah, tadi yang ditanya, pengertian fansalah, melepas itu. Pengertian ayat ini luar biasa. Fansalah minha, bukan sekedar fayatruku minha, bukan sekedar dia meninggalkannya, bukan. Insalah itu dalam bahasa Arab, itu melepas itu dengan berat. Seperti kita kalau nyembelih kambing, itu kita kulitin. Kan kambing, setelah itu mau dikulitin, itu nggak gampang, itu nggak ngesret-sret. Pakai cara, ada tekniknya. Oh, dikasih air panas dulu, dikasih ini dulu, sehingga supaya gampang. Kalau enggak susah. Sekedar dibuka aja kulit dari daging itu susah. Nah bunyi ayatnya ini juga gitu.
Ada orang yang dulu berilmu. Orang ini orang yang nanti kita lihat siapa orang itu. Ada yang mengatakan itu adalah Bal'am. Bal'am bin Ba'ura. Orang Bani Israel dulu. Ya, nanti kita akan lihat beberapa komentar. Nah, kemudian orang itu yang dimaksud melepaskan itu melepas dengan nggak mudah sebetulnya. Dia melepas karena ada iming-iming dunia yang enak, baru dia lepas agamanya. Dia melepas karena dapat tekanan atau karena apa? Dia meninggalkannya. Jadi orang yang tadinya sudah beragama dengan baik, punya keilmuan agama, dia punya ilmu agama. Kalau bahasa sekarang, orang itu sudah bahkan mungkin hafal Quran. Orang itu sudah punya ilmu, mengerti bahasa Arab. Orang itu sudah menjadi seorang ustadz. Orang itu menjadi seorang alim. Orang itu menjadi orang, katakanlah profesor kalau sekarang. Nah, ini dikatakan ada orang yang kayak gitu, tapi kemudian dia tinggalkan kebenaran ini. Ya. Fa'atba'ahu syaitan. Maka akhirnya setan mengikuti dia. Setan di sini maksud adalah sifatnya, betul. Tapi yang mengikuti itu adalah setan dari jenis jin dan setan dari jenis manusia. Ngikuti orang itu. Kalau ada orang pinter, ya, orang ngerti agama, kemudian dia sesat, itu pengikutnya banyak nanti. Akan ikut sesat juga kayak orang itu. Ya. Begitu pula orang yang punya pengaruh, akan ikut pengikutnya nanti. Bahkan setan pun juga nanti, dalam pengertian setan yang jahat, yang dalam bentuk jenis jin, yang bisa menggoda kita nggak bisa melihat mereka, itu juga jadi akhirnya berlepas diri dari godain kita. Karena beranggapan nggak pakai digodain, dia sudah sesat. Ngapain digodain lagi? Malah sering ada orang modelnya nih, dia yang berbuat jahat karena memperturutkan hawa nafsunya, tapi ini salahin setan. Kata setan. Yang mencuri dia, yang maksiat dia, yang memilih jalan kekafiran dia, yang berkhianat kepada agama ini dia. Tapi dia sudah bilang, ya saya tergoda oleh setan, makanya saya jadi berzina. Padahal dia enak-enakan sendiri dengan perzinahannya, dengan minuman kerasnya, bukan karena setan. Yang kayak gini, ada orang jadi karena ada orang yang seperti itu keadaannya karena lebih memperturutkan hawa nafsunya. Nanti kita akan lihat lebih jauh. Yang jelas ayat ini kemudian mengatakan faka minal gawin. Orang itu akhirnya menjadi orang yang dicontohkan orang yang gawin, orang yang terus menyimpang di dalam kebenaran. Nah, kita lihat ya keterangan dalam tafsir ini. Wa ba'da hadzal bayan al-mustafid, setelah keterangan yang luas tentang persoalan fitrah ini, anil abrari wal fujjar, yang sampai kepada keterangan bahwa orang dengan fitrah ini ada yang bisa menjadi orang yang baik, mengikuti terus kebenaran, ikuti tentang ajaran Islam ini, mengikuti ajaran Nabi ini semua, wal fujjar, dan ada orang yang durhaka, orang yang jahat, yang memilih jalan menentang ajaran Islam, bahkan ikut memerangi ajaran Islam. Min ahli sa'ada wasyaqawah. Ada orang yang kemudian dengan sebab agama ini menjadi bahagia, ada yang karena sebab agama ini dia menjadi orang yang justru celaka. Zakarati surah al-karimah qissatan min ghara'ibil qisas. Kemudian Al-Quran menerangkan tentang sebuah kisah yang luar biasa. Kisah yang disebutnya makanya an-naba, kisah yang penting. Kisah apa? Yaitu qissah dzalikal alim min Bani Israel. Nah, ini dikisahkan ada seorang alim, seorang berilmu, seorang profesor, katakanlah kalau bahasa sekarang, dari kalangan Bani Israel. Namanya Bal'am bin Ba'ura. Ya, kita suka bilang Bal'am. Nah, itu Bal'am itu adalah contoh yang jelek dari seorang yang tadinya berilmu, wawasan keagamannya luas, dia ahli fikih, ahli tafsir, ahli hukum sunnah, hafal Quran. Contohnya kayak begitu sosok yang disebut dengan Bal'am ini. Kenapa? Karena sosok Bal'am ini disebutkan alladzi manahahullahul ilma. Sosok yang Allah berikan ilmu yang begitu banyak kepada dia. Luas ilmunya. Wa akramahu bi ma'rifati bismillahil a'zam. Allah muliakan dia dengan namanya yang agung. Orang ini begitu dekat ya dengan Allah. Ya. Alladzi idza du'iya bihi ajaba. Orang ini kalau dia berdoa pasti Allah kabulkan doanya. Langsung Allah kasih. Wa idza su'ila bihi a'ta. U'tiya.
Kalau dia minta sesuatu, kasih. Ya. Walakin nadzalika syakhsu, tapi sayangnya orang ini lam yantafi bi ilmihi, enggak ada gunanya ilmunya itu. Bal kanal ilmu syaqa'an wa wabalan alaihi. Bahkan ilmunya itu menjadi bencana, menjadi musibah buat dia. Menjadi yang membuat dia masuk neraka istilahnya. Li'annahu ba'ad dina tama'an fi hitamid dunya, karena orang ini adalah orang yang menjual agamanya, menjual keilmuannya tentang keislaman itu, tentang agama yang benar ini, dia jual dengan hal-hal yang remeh-temeh dalam bentuk keuntungan duniawiyah. Jadi demi dunia dia rela melepaskan nilai-nilai keilmuannya. Ilmunya seolah tidak memberikan pengaruh kepada dia untuk menjadi lebih dekat kepada Allah. Wa fihi yaqulul Quran, itulah makanya Al-Quran mengatakan watlu alaihim naba alladzi, sosok, jadi seseorang. Bacakanlah wahai Muhammad kepada umatmu tentang adanya berita penting tentang seseorang yang atainahu ayatina, kami berikan ayat-ayat kami berikan dia ilmu, dia tahu. Ya. Tapi ternyata fansalahu minha, dia tidak menggunakan ilmunya untuk lebih membuat dirinya kuat beriman, kuat ketaatannya, kuat ketakwaannya kepada Allah. Ilmunya malah untuk kepentingan duniawiyahnya. Dia jual agamanya untuk kepentingan dunianya. Fa'atba'ahu syaitan. Setan jadi ngikutin dia justru. Setan ngikutin, bukan dia ikut setan. Setan ngikuti dia. Karena perilaku dia ini perilaku yang bisa jadi contoh buat umat manusia lain yang akan digoda oleh setan biar kayak dia. Setan mau goda orang biar kayak dia. Baru kemudian ayat berikutnya wala syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard. Nah, watsaba hawahu. Dan kalau kami menghendaki, sebetulnya kata Allah, kami akan angkat orang ini. Jadi ada orang yang karena dia punya ilmu, khususnya ilmu agama, atau karena dia punya harta yang banyak, yang sebetulnya bisa berpotensi untuk dia bersedekah, berinfak, yang mestinya dengan ilmu yang dia punya, dengan harta yang dia punya, atau orang yang punya otoritas, punya kekuasaan, punya wibawa, yang dengan wibawa dan otoritas yang dia punya, dia akan Allah tinggikan derajatnya. Allah jadikan dia orang yang paling mulia, bisa mendekati derajatnya malaikat, katakanlah begitu. Tadinya, kata Allah, Allah ingin angkat orang ini. Ya. Biha, dengan kebenaran yang dia punya itu, dengan ilmu yang dia punya itu, tadinya Allah ingin angkat orang itu. Walakinnahu akhlada ilal ard, tapi dia lebih cenderung ke bumi, lebih cenderung ke bawah. Mau diangkat oleh Allah, tapi pengennya ke bawah aja. Lebih cenderung menyukai, mencintai kehidupan dunia ini. Dia pengennya dapat kenikmatan dunia saja. Wattaba hawahu, dia lebih mengikuti atau memperturutkan hawa nafsunya. Nah, jadi di sini Allah membuat sebuah perumpamaan. Darabalahu ta'ala mathalan man asna wa aqbah al-amthilah. Yaitu perumpamaan tentang sebuah contoh yang paling jelek. Contoh sosok yang paling buruk. Syabahu bil qalb. Lalu kemudian contoh orang ini Allah berikan derajatnya rendah itu, diumpamakan dia seperti anjing. Al-lahith, anjing yang menjulurkan lidahnya. Faqala, ya berikutnya berbunyi famathaluhu kamathalil kalb, perumpamaan dia seperti seekor anjing. Intahmil alaihi yalhad, kalau kalian dekati dia untuk kasih baik, ya kalau bahasa sekarang kasih dia, anjing itu kasih tulang, enggak dikasih tulang, tetap dia menjulurkan lidahnya. Karena seekor anjing itu dikatakan ya, namanya makhluk anjing itu ada apa ya? Dia punya kelenjar ininya, keringatnya itu nggak bagus, nggak keluar dari badannya, keluarnya dari air liur lidahnya itu. Makanya dia jadi najis buat kita. Itu anjing itu punya apa namanya, perangai secara biologis begitu. Jadi dari lidahnya itulah keluar.
Air liurnya itu mewakili air yang keluar dari dalam dirinya itu keluarnya lewat situ. Dia tidak punya kelenjar keringat yang bagus. Dalam hal ini kita tidak sedang memahami bahwa Allah sedang mengutuk seekor anjing. Tidak. Anjing adalah makhluk ciptaan Allah. Tetapi dalam hal ini Allah ingin mengingatkan ada sifat anjing yang jelek yang menjadi perumpamaan dari sosok yang Allah terangkan di ayat ini. Jeleknya kayak si anjing ini. Dikasih tahu, nggak dikasih tahu, tetap dia tidak berubah. Ya. Semakin dia dapat urusan kesenangan dunia, semakin dia menjadi terpuruk dan terjatuh. Ya, kita kan tahu yang namanya seekor anjing juga ada positifnya. Bahkan ada dulu cerita seorang wanita masuk surga karena menolong seekor anjing. Kan gitu. Seorang pelacur dulu dalam sebuah riwayat karena memberi minum seekor anjing yang kehausan, dia masuk surga. Berarti anjing juga kita harus hargai, kita hormati sebagai makhluk. Ya, jangan kita mentang-mentang jadi anjing jadi contoh yang buruk, lalu kita beranggapan anjing itu makhluk yang dilaknat. Salah kita. Yang dilaknat itu cuma setan. Setan dari jenis jin dan manusia tadi. Itu yang dilaknat. Tapi kalau makhluk tidak ada yang Allah laknat. Ya, seperti seekor anjing. Karena anjing juga punya sisi positifnya. Kita kan tahu anjing itu adalah makhluk yang atau binatang yang juga setia. Bisa menjaga domba, bisa menjaga keamanan untuk menggonggong, bisa kalau di zaman dulu itu dilatih untuk bisa menjadi binatang yang bisa berburu. Dia bisa setia dengan tuannya, alat untuk berburu bisa, alat untuk menjaga domba-domba, menggembala bisa. Jadi sisi positifnya ada. Tapi dalam hal ini sisi negatif anjing itu yang soal menjulurkan lidahnya. Dikasih tulang, nggak dikasih tulang, dia tetap julurkan lidahnya. Dikasih makan, nggak dikasih makan, tetap dia begitu. Itulah si anjing, memang begitu. Nah, ini ada sosok manusia ya yang dicontohkan dalam hal ini, yaitu Bal'am bin Ba'urah tadi, adalah sosok yang punya ilmu yang luas. Tapi ternyata kehidupannya jauh dari keharusan hidupnya seorang yang beragama. Coba saya balik dulu, ada keterangan lain dari Said Qutb dalam kitab Fizil Quran beliau itu menerangkan orang itu bukan hanya Bal'am saja. Ada beberapa penjelasan beliau. Beliau katakan begini. Ya. Faqad ruwiya anna rajula min Bani Israil Bal'am bin Ba'urah. Memang betul ada riwayat yang mengatakan orang yang dimaksud dalam ayat Al-Quran di surat Al-A'raf ayat 175 ini adalah Bal'am bin Ba'urah, kata Said Qutb. Tetapi kata beliau, waruwiya annahu kana min ahli Filastin al-Jabbabirah. Tapi ada riwayat lain juga kata Said Qutb, itu adalah seorang Palestina. Orang Palestina yang dulu kuat, dapat harta yang banyak, dia punya Jabbabirah, punya apa namanya kekuasaan. Ya, Allah kasih dia kekuasaan dulu sebelum dia jajah oleh kaum Bani Israel ini, orang Palestina ini. Waruwiya annahu kana minal Arab. Ada juga riwayat itu adalah orang Arab, yaitu yang namanya Umayyah bin As-Salat. Kemudian juga waruya annahu kana minal mu'asirin li bi'tsatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Amir Al-Fasiq. Ada riwayat lain juga adalah sosok yang ada di zaman Nabi dulu. Zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang bernama Abu Amir Al-Fasiq. Ya. Dan riwayat juga adalah ya annahu kana mu'asiran li Musa alaihissalam, adalah orang yang ada hidup di zaman Nabi Musa. Ada yang mengatakan juga itu. Waruwiya annahu kana ba'dahu ala ahdi Yusha bin Nun alladhi harabal jabbarin di Bani Israel. Ada juga menyebut itu adalah Yusha bin Nun yang dulu ya memerangi orang-orang yang besar-besar, yang jago-jago, yang punya kepandaian dalam bertarung, berperang itu dari kalangan Bani Israel. Dia yang ngelawannya, Yusha bin Nun. Nah, dan semuanya ini ada banyak keterangan-keterangan tentang itu. Ya. Walidhalika ra'aina, sebetulnya menurut kami sebetulnya kita nggak apa-apa orang itu dalam riwayat yang berbeda. Bisa Bal'am, bisa Yusha bin Nun, ya siapapun. Tapi intinya, itu kata Said Qutb, intinya kata dia adalah
orang yang kita pandang yang dimaksud dalam ayat ini adalah halul ladzina yukadzibuna bi ayatillahi ba'da an tabayyana lahum faya'rifuha tsumma la yastaqimu 'alaiha. Orang itu adalah yang penting kata Said Qutb adalah orang yang mendustakan kebenaran ayat-ayat Allah ini. Setelah tadinya dia tahu, setelah tadinya dia berilmu, dia ngerti agama, tapi justru dia yang mendustakan kebenaran ini. Jadi orang ini orang pandai, orang yang punya ilmu, orang yang punya wawasan. Itu yang paling penting kita pahami. Ya. Ma'aktsarul ladina yu'tuna ilma dinillah. Betapa banyak kita lihat dalam kehidupan ini orang yang begitu ada ilmunya tentang agama Allah ini. Katakanlah dia adalah seorang lulusan dari sekolah-sekolah agama bahkan. Gitu. Ya. Tsumma yahtaduna bihi, tapi dia tidak dapat petunjuk melalui pemahaman agamanya yang dia punya itu. Innama yattakhiduna hadzal ilma wasilatan litahrifil kalima an mawadhi'ihi. Kata Said Qutb selanjutnya, orang itu berilmu tapi tidak ada yang diambil dari ilmunya kecuali hanya sekedar itu jalan baginya untuk menyimpangkan kebenaran itu sendiri. Dalam hal apa? Ya. Watibal hawa, ikuti hawa nafsunya tadi. Ya. Semata-mata ini ya itu adalah yastakhdimu ilmahu fit tahrifat al-maqsudah. Dia menggunakan ilmunya itu justru untuk berpikir tentang bagaimana penyimpangan yang ada dalam kehidupan sosial manusia ini didukung oleh dalil-dalil, oleh keterangan agama. Orang ini berpikirnya kayak begitu. Ya. Wal fatawa al-matluba li sultanil ard az-zail. Pekerjaan dia sedang memenuhi fatwa, ya, membuat fatwa keinginan yang sesuai dengan maunya penguasa yang zalim. Ya. Yuhawil an yathbuta ayuthbita biha hada sultan al-mu'tadi ala sultanillah wa hurumatihi fil ardi jami'an. Semata-mata karena supaya tetap dia dapat kue, dapat keju, dapat kekayaan dari si sultan itu. Padahal sultan itu punya kekayaan yang pasti hancur, yang pasti hilang, pasti binasa. Sultan Allah itu yang tidak akan hilang, kekuasaan Allah itu yang tidak akan hilang. Dia sampai berani mengharamkan apa yang Allah haramkan. Dia sampai berani menghalalkan apa yang Allah halalkan. Itu yang terjadi. Nah, innahu, kata Said Qutb berikutnya lagi, masalun likulli man atahullahu min ilmillah. Ini adalah contoh orang-orang yang Allah kasih dia ilmu. Ya. Kasih dia pengetahuan agama ini. Falam yantafi bihadal ilm. Tapi ilmunya nggak ada gunanya bagi dia karena tidak menuntun dia untuk menjadi manusia beriman, manusia takwa, manusia yang mau membela kebenaran. Ya. Walam yastaqim ala tariqil iman. Orang ini tidak berjalan konsisten di jalan keimanan. Wan salakha min nikmatillah. Dia melepaskan nikmat Allah itu. Nah, kayak tadi, ngelepas itu memang nggak harga murah. Dia lepaskan kebenaran ini satu saat karena dia dapat proyek, karena dia dapat hadiah yang besar. Baru dia lepas. Makanya banyak bunyi ayatnya fansalakha minha. Lepasnya itu nggak mudah. Dengan susah juga. Liyusbiha tabi'an dalilan lisyaitan. Ya akhirnya perbuatan ini menjadi perbuatan yang menginspirasi setan untuk menggoda manusia lain dengan cara yang sama. Waliyan tahiyya ilal masahi fi martabatil hayawan. Sampai akhirnya orang yang seperti ini derajatnya kayak derajat hewan. Tidak menggunakan akalnya untuk mencari kebenaran, tidak menggunakan ilmunya untuk menegakkan kebenaran, untuk membela kebenaran. Nah, itulah makanya disebutkan dia diumpamakan seperti seekor anjing. Nah, jadi orang seperti ini lebih lanjut kata di tafsir yang lain disebutkan, laukana fil ilmi min duni tuqa syarafun lakana asrafa khalqillahi iblis. Jadi kita makanya hati-hati, jangan mudah kagum dengan orang yang punya keilmuan yang banyak tentang agama ini sekalipun. Tentang kehidupan ini sekalipun, dia seorang profesor, dia tahu tentang kebenaran, dia tahu tentang ilmu-ilmu pengetahuan, ilmu teknologi, apalagi ilmu agama.
dalam sebuah tadi itu syair dikatakan, seandainya ilmu yang tidak mengantarkan orang itu kepada ketakwaan itu adalah sebuah kemuliaan, dianggap kemuliaan, maka sesungguhnya ya yang paling mulia berarti adalah iblis. Ini kata saya. Kenapa? Karena iblis lebih tahu dari kita. Dia bahkan sudah pernah ketemu sama Tuhan. Dia tahu Tuhan. Dia berdialog dengan Allah. Dia betul-betul melihat Allah. Dia ketemu. Dia berdialog langsung. Dapat perintah dari Allah untuk sujud kepada Adam. Itu kalau kita beranggapan menilai seseorang semata-mata karena lihat luarnya, penampilan luarnya. Tidak. Orang yang beragama itu mesti adalah orang yang takut kepada Allah. Bertambah takutnya kepada Allah. Itulah makanya ada dalam sebuah ayat Al-Quran dikatakan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang paling takut dengan Allah itu dari kehidupan manusia yang macam-macam ini, model-model manusia macam-macam ini, adalah yang paling bisa takut kepada Allah orang yang berilmu. Nah, bahasa ulama, tolong digarisbawahi, jangan diartikan sempit, hanya ilmu agama, tapi ulama dalam arti yang luas, orang yang kita sebut juga ilmuwan, cendekiawan. Nah, dalam hal ini, ada orang-orang yang punya ilmu, tapi tidak menggunakan ilmunya untuk di jalan kebenaran, membela orang yang lemah, memberantas kemiskinan, membuat orang cerdas, membuat orang hidup sejahtera, menggunakan ilmunya untuk membuat orang itu jadi lebih taat kepada kehidupan beragama ini. Ya, kalau dia adalah orang yang ilmu agama, tapi justru malah menggunakannya untuk dijual kepada penguasa, ya, untuk melahirkan fatwa-fatwa sesat, ya, maka orang seperti inilah yang dimaksud dalam konteks ayat ini. Ya, dalam ayat ini disebutkan mereka itu diumpamakan bahkan seperti anjing, ya, ya karena orang itu semakin jadi istilahnya dapat dikasih tahu tentang ini, oh itu nggak boleh, keliru, itu menyimpang. Dia tidak peduli. Lalu dia tetap melakukan kegiatannya menjual agama ini untuk kepentingan duniawiyahnya. Maka semakin keasikan dia di situ, terus berlangsung. Itu yang terjadi. Nah, inilah adalah sebetulnya ayat ini menggambarkan tentang contoh orang yang menyimpang dari fitrahnya yang sebetulnya itu modal dasar mereka punya kesadaran. Tapi ini jadi terlupakan. Padahal dia juga sudah diberikan wawasan keilmuan yang cukup. Dia ahli. Makanya kita tidak boleh mudah menyanjung, memuliakan seseorang karena sebab tampilan luarnya. Ayat ini secara nggak langsung memberikan pembelajaran buat kita. Hati-hati dengan seorang kiai, dengan pesantrennya misalnya. Itu belum tentu adalah sebuah kebenaran. Karena banyak juga ada orang bangun pesantren yang dipentingkan adalah megahnya, besarnya. Lalu bantuan pemdanya, bantuan penguasanya, bantuan kadang-kadang orang Cina-nya sekaligus. Supaya pesantrennya berdiri tegak. Itu cuma sekedar kemegahan untuk membuat dirinya menjadi orang yang lebih berwibawa, lebih dihormati. Orang nggak akan menganggap dia adalah orang yang mengajak kepada kesesatan. Itu tujuannya. Bandingkan dengan pesantren-pesantren dulu. Ulama-ulama kita dulu, zaman-zaman dulu. Sosok seperti pendiri Muhammadiyah, Kiai Ahmad Dahlan, sosok seperti pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, sosok seperti pendiri Persis Abu Hasan, ya, Ahmad Hasan, sosok seperti pendiri Al-Irsyad, Syekh Ali Surkati. Semua orang-orang yang dulu nggak punya apa-apa. Kalau punya pesantrennya pesantren kumuh, pesantren yang reot-reot, bangunannya bangunan gubuk, tapi menghasilkan orang-orang hebat yang ada pada seperti yang ada pada zaman sekarang. Jadi bukan kemegahan bangunannya, bukan kemegahan fisiknya yang diutamakan, tapi di mana orang itu bisa membangun ilmu yang dimilikinya, mengantarkan dia menjadi lebih dekat kepada Allah, lebih taat kepada agama ini, lebih ingin berjuang menegakkan kebenaran agama ini. Itulah sebetulnya orang yang mulia. Jadi bukan kemuliaan seseorang dilihat daripada penampilannya, penampilan pesantrennya, penampilan ininya. Justru ini yang kita khawatirkan. Nah, ayat ini mengingatkan ada orang kayak begitu, kayak Bal'am ini. Megah urusan agamanya, megah urusan keilmuannya. Dia orang hebat pada zamannya. Doanya itu
Dikabulkan Tuhan. Kalau dia tinggal minta, Allah kasih. Ya, ternyata akhirnya dia lebih mementingkan kepentingan dunianya. Makanya diumpamakan orang yang macam ini dia seperti orang yang seperti seekor anjing. Bahasanya jelek sekali, seperti seekor anjing. Tapi anjing dalam konteks konotasi negatifnya. Tadi sudah saya singgung, anjing bisa juga berkonotasi positif dalam sisi yang lain.